Jadi pagi hari ini, di menit-menit awal, saya cuma mau pastikan bahwa pada saat Anda dan saya, saudara-saudara, my family, menghidupi tujuan-tujuan ilahi, percayalah Anda akan mengalami proteksi-proteksi ilahi. Itu dengan sendirinya terjadi. Makanya waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, itu ada dalam tujuan-tujuannya terhadap murid-muridnya. Makanya kalimat penutupnya bilang apa? Dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ada banyak tujuan-tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini kalau saudara bertanya, gimana cara mendapatkan proteksi ilahi? Sederhana. Saudara udah hidup nggak dalam pusat kehendak Tuhan? Saudara sudah hidup nggak dalam tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan saudara? Jadi kalau kita menghidupi tujuannya, kita akan mendapatkan proteksinya. Nah, pagi hari ini saya mau berbagi satu pelajaran, satu topik yang saya beri judul ujian gila. Oke, sekali lagi screen saya mau berbagi topik ini yang saya beri judul ujian panggilan. Oke, panggilan ya. Dan saya yakin dalam setiap kehidupan kita, siapapun saudara, apapun aktivitas saudara, kita akan selalu bertemu, kita akan selalu berjalan, kita akan selalu melakukan semua hal di mana kita yakin itu adalah sebuah panggilan dalam kehidupan kita. Siapapun saudara, siapapun atau apapun latar belakangmu, kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya ujian sebuah panggilan. Nah, pagi hari ini untuk memulainya saya mulai dengan sebuah kalimat sederhana. Pengajaranmu dan pengejaranmu itulah kualitas hidupmu. Saya ulang. Pengajaranmu dan pengejaranmu itulah kualitas hidupmu. Jadi, pingin tahu kualitas hidup saya hari ini, lihat saja apa yang sering saya ajarkan. Lihat saja apa yang sering saya kejar dalam kehidupan saya. Kalau Anda saudara ingin melihat kualitas hidup seseorang, kualitas hidupmu di dalam Kristus, gampang saja melihatnya. Lihat saja apa yang dia ajarkan dan apa yang orang itu kejar. Sebab pengajaranmu itu adalah keyakinanmu. Dan pengejaranmu itulah fokusmu. Saya ulang. Apa yang Anda ajarkan, itu pasti Anda yakini. Setuju nggak? Ya. Apapun yang saudara ajarkan itu berulang-ulang kepada anakmu, kepada anak rohanimu, kepada lingkungan sekitarmu, kepada orang-orang yang saudara jumpai. Apa saja yang Anda ajarkan, yang saudara ajarkan, itu adalah manifestasi dari apa yang saudara yakini. Nah, sementara apa yang saudara kejar, itu jadi prioritasmu. Itu jadi fokus utamamu.
Makanya berulang-ulang untuk dua area ini, Yesus melakukan setiap waktu, setiap saat. Dalam proses perjalanan dia dengan murid-muridnya. Pengajaran Yesus dan apa yang Yesus kejar dalam kehidupannya, itu mau mewujudkan, menampilkan kualitas hidup Yesus. Nah, pagi hari ini, sebelum saya lanjut pada slide berikutnya, yang perlu kita tanyakan bersama-sama di pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang jadi inti pengajaranmu hari ini? Pada saat Anda muridkan orang lain, pada saat Anda bersama keluarga, pada saat Anda bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bersama dengan lingkungan sekitarmu, dengan klub-klubmu gitu ya. Apa yang sering ulang-ulang engkau ajarkan buat orang-orang di sekitarmu? Dan apa yang Anda ajarkan itu seringkali berwujud menjadi sebuah tindakan pengejaran. Makanya orang seringkali bertanya kepada kita, bagaimana mengukur kualitas hidup seseorang? Kalau kita belum lihat hasil dari kualitas hidupnya, kita belum lihat performansnya misalnya. Kita bisa melihatnya dari dua hal. Apa yang dia ajarkan dan apa yang dia kejar. Itu sebenarnya manifestasi dari kualitas hidup seseorang. Nah, saya berharap sampai bagian ini, saudara dan saya, teman-teman bisa memahami, Bapak Ibu bisa memahami. Saya lanjut. Nah, ujian dalam kehidupan akan selalu mengantar dan mempersiapkan kita menerima tanggung jawab yang baru. Oke, saya ulang. Ujian yang datang dalam kehidupan kita, sifatnya akan selalu ngantar kita, akan selalu mempersiapkan kita menerima tanggung jawab yang baru. Jadi buat saudara yang menolak ujian dalam kehidupan, sebenarnya saudara lagi menolak tanggung jawab yang baru yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan saudara. Nah, seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita siap dengan hal-hal yang baru mungkin, tapi kita nggak siap dengan ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini, mari bangun sebuah mindset yang baru. Bahwa ujian yang sementara saya hadapi, saya alami di pekerjaan saya, ujian yang sementara saya hadapi di pelayanan saya, ujian yang sementara saya alami dalam kehidupan pribadi saya, sebenarnya itu hanya datang, hanya untuk mempersiapkan saya menerima tanggung jawab yang baru. Dan seringkali tanggung jawab yang baru itu datang seiring selesainya sebuah ujian dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya kenapa pagi hari ini topik yang ingin saya bagikan buat saudara adalah ujian panggilan. Sebab setiap orang punya panggilan-panggilan dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat ada contoh yang menarik, ada hal yang baik untuk kita sama-sama lihat. Namun sebelum ke situ, saya mau kasih tahu, saya mau persiapkan hati saudara bahwa seringkali kegagalan seseorang melewati ujian karena satu faktor saja. Saya ulang. Kegagalan seseorang melewati sebuah ujian, ya, seringkali lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keangkuhan. Kegagalan kita melewati ujian di pelayanan, ujian di otoritas, ujian di keuangan, ujian di pernikahan, di ujian manapun, bahkan ujian panggilan, seringkali bukan soal ujiannya yang berat, bukan. Seringkali bukan situasinya yang berat. Seringkali bukan keadaannya yang berat. Bukan. Tapi persoalan terbesar dalam kehidupan kita sehingga kita gagal melewati, melalui, menjalani sebuah ujian, itu karena persoalan keangkuhan. Itu karena persoalan kesombongan dalam kehidupan kita. Makanya saya menuliskan ini. Perilaku sombong kita seringkali merupakan manifestasi dari rasa tidak aman kita. Saya ulang. Ya, seringkali perilaku-perilaku sombong kita itu merupakan apa? Manifestasi dari rasa nggak aman kita. Kok bisa? Rasa nggak aman. Rasa nggak aman itu manifestasinya di kesombongan. Kesombongan itu memanifestasi dari rasa tidak aman. Kenapa? Karena ini yang terjadi, bukan?
Rasa tidak aman membuat kita merasa bahwa kita harus membiarkan semua orang tahu siapa diri kita dan segala yang telah kita capai. Kita berupaya jual diri kita. Kita berupaya apa? Berupaya tolong Tuhan. Karena seakan-akan Tuhan nggak bisa tolong angkat kita. Tuhan nggak bisa tolong promote kita. Makanya kita berupaya dengan segala kekuatan, kemampuan kita. Untuk menunjukkan, bahkan mengizinkan semua orang, siapapun dia, datang dalam hidup kita. Kita biarkan semua itu terjadi. Dan di saat orang itu tahu kita berupaya mencontohkan atau menunjukkan sama orang itu siapa diri kita sesungguhnya dan apa saja yang telah kita capai. Dan akibatnya saudara perlu tahu, pada saat kita melakukan hal-hal tersebut, dimulailah, terseliplah tanpa kita sadari sesuatu yang sederhana, yang tidak nampak tapi berdampak. Saya ulang, kesombongan itu kayak gitu seringkali. Ya. Tidak nampak, tapi berdampak. Membuat kita jatuh dalam kehidupan kita. Nah, kenapa hal ini penting untuk saya bahas untuk mewakili sebuah ujian panggilan? Karena ini nggak bisa kita rawat. Kesombongan itu nggak bisa kita rawat. Nggak bisa. Bahkan sebelum panggilan itu datang dalam kehidupan kita, mari bereskan area-area ini dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ada satu kisah di Alkitab yang saya yakin kisah ini bukan hal yang baru buat kita. Mari kita akan lihat sama-sama. Oke. Ada beberapa 3 poin yang pagi hari ini dengan cepat saya mau bagikan buat saudara. Kejadian pasal 39 ayat 1-6. Saya hanya ingin membahas hari ini, ya, menyampaikan hanya dengan 6 ayat ini kita akan menemukan 3 hal yang penting, ya, dari sebuah ujian panggilan. Ayat pertama, perhatikan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Tolong garis bawahi, telah dibawa. Waktu saya mencoba merenungkan kisah ini, saya tertarik dengan kata telah dibawa. Artinya apa? Sebuah keadaan, kejadian yang bukan cuma sekedar sudah terjadi, bukan cuma itu. Tapi sebuah keadaan, situasi, kondisi yang sengaja dibiarkan Tuhan. Sengaja diizinkan Tuhan terjadi. Nah, persoalannya di sini, Yusuf itu dibawanya ke Mesir. Mesir itu gambaran keterbatasan. Oke? Mesir itu gambaran keangkuhan. Mesir itu gambaran kesombongan. Mesir itu gambaran ketidakmaksimalan. Nah, Alkitab menulis Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, perhatikan kata itu, Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia, kata membeli penting di situ, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, di ayat pertama ini, sebelum saya masuk pada poin, ada sesuatu yang Tuhan ingin hancurkan dulu, oke? Dalam kehidupan Anda dan saya. Apa sesuatu itu? Kalau sampai Yusuf itu dibeli, sampai ada kata membeli, berarti secara nilai kehidupan, Yusuf itu berada pada strata kehidupan yang paling rendah dalam kehidupannya. Saudara, Tuhan nggak mungkin angkat saudara kalau saudara nggak direndahkan. Tuhan nggak mungkin akan angkat saudara kalau saudara nggak merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya di ayat ini, situasi ini membawa Yusuf mengalaminya. Jadi ada sebuah keadaan yang disengaja sama Tuhan. Kalau hari-hari ini dengar baik-baik, saudara lagi mengalami keadaan yang paling rendah. Dengar baik-baik. Itu sementara Tuhan izinkan hanya untuk membunuh keangkuhanmu. Hanya untuk menghancurkan kesombonganmu. Saudara nggak akan pernah bisa melayani hal yang lebih baik, lebih tinggi. Kalau saudara nggak beres di area ini. Perhatikan kalimat ini. Yusuf itu dibeli dari tangan orang Ismail.
yang telah membawa dia ke situ. Nah, apa poin pertama saya pagi hari ini? Saya mau langsung masuk pada slide saya berikutnya. Kita akan lihat sama-sama ayat 2 dan seterusnya di slide-slide berikutnya. Tapi poin pertama saya, perhatikan baik-baik. Saya mau bacakan lagi ayat pertama. Karena ini penting masuk pada poin berikutnya. Pada poin pertama di slide berikutnya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Perhatikan, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Apa maksudnya? Ini poin pertama saya. Ada sebuah roadmap panggilan. Ya, hal yang pertama dari calling roadmap. Yang pertama, mari pagi hari ini kalau saudara nggak lulus dengan yang pertama, saudara nggak akan pindah di hal yang kedua dan ketiga. Perhatikan dengan baik. Dalam perjalanan program panggilan yang Tuhan izinkan, Tuhan lagi kerjakan dalam kehidupan saudara. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf adalah Yusuf melayani otoritas. Sebab di ayat pertama Alkitab bilang, Yusuf telah datang, telah tiba, dan kemudian dibeli oleh siapa? Oleh Potifar, kepala pengawal raja, Firaun. Jadi hal yang pertama, ada sebuah ujian, panggilan, ada sebuah peta, ada sebuah jalan, ada sebuah roadmap, sebuah panggilan yang namanya gini, melayani otoritas. Saudara dengar baik-baik. Saudara, waktu Anda melayani otoritas, saudara akan mendapatkan otoritas. Jadi cara mendapatkan otoritas adalah layani otoritasmu. Yusuf melayani otoritas yang Tuhan taruh di atasnya. Walaupun itu dengan cara dia dibeli, membuat kehidupannya ada di bawah. Nggak apa-apa. Yang penting selama Anda ada di bawah, Anda ada di atas otoritas seseorang, mari layani otoritasmu dengan baik. Sebab orang yang melayani otoritas akan mendapatkan otoritas. Itu yang saya pelajari. Hal yang pertama, di area melayani otoritas pagi hari ini. Kita menghidupinya enggak? Kita sementara mempraktekannya enggak? Kita sementara menghidupinya enggak? Kita sementara menjalankannya enggak? Dan tahu enggak? Untuk Anda bisa lulus melayani otoritas, Anda harus belajar respek kepada otoritas. Oke? Anda harus belajar respek pada otoritas yang Tuhan percayakan. Saudara nggak akan mungkin bisa menang, melewati, menjalani otoritas, menghidupi otoritas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, kalau saudara tidak pernah menaruh respek kepada otoritas itu. Saudara masih ingat apa yang terjadi dengan Yesus waktu dia pulang ke Nazaret? Dengar baik-baik. Alkitab menulis di kisah itu. Ya, pada saat Yesus kembali ke Nazaret, yang adalah kampung halamannya, apa yang terjadi? Tidak ada mujizat, bahkan hanya sedikit mujizat yang terjadi di Nazaret. Persoalannya di mana? Mereka takjub sama Yesus, tapi mereka nggak respect sama Yesus. Dengar baik-baik. Jangan terjebak kalau hanya karena orang itu takjub kepada saudara. No. Ya. Orang bisa aja takjub sama Anda. Tapi orang itu menghormati Anda nggak? Orang bisa aja takjub sama saudara. Tapi persoalannya, orang saudara respect nggak? Hormat nggak sama orang itu? Nanti saudara belajar sendiri. Ada banyak ayat di Alkitab. Saya udah nggak sempat membukakannya buat saudara. Tapi yang saya mau tunjukkan, saya mau kasih tahu pagi hari ini. Kalau saudara ditakjubi oleh banyak orang, kalau kemudian orang takjub sama saudara, itu tidak berarti, itu tidak menjamin orang itu hormat sama saudara. Makanya kalau saudara pelajari Yesus pulang ke Nazaret, mereka berkata mereka takjub. Mereka kagum. Tetapi ayat berikutnya, mereka berkata, bukankah dia ini? Bukankah saudara perempuannya
Bukankah orang tuanya, coba, ya saudara bisa lihat sendiri kalimat-kalimat berikutnya. Bukankah saudara-saudara perempuannya bersama-sama dengan kita? Jadi rupanya ketakjuban seseorang terhadap Tuhan tidak selalu membuat orang itu hormat sama Tuhan. Tidak selalu membuat orang itu respect sama Tuhan. Sebab ketakjuban datang dari luar, tetapi respect datang dari dalam. Saya ulang. Ketakjuban saudara sama Tuhan itu datang karena saudara melihat perkara-perkara yang ajaib kan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara respect sama Tuhan, itu berarti datang dari dalam, tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar. Makanya hari ini, hal yang pertama, dalam perjalanan otoritas, dalam sebuah ujian panggilan, saudara layani otoritas nggak dengan baik. Otoritas itu apa? Tuhan yang pertama. Otoritas itu bisa datang dalam bentuk apa? Pemimpin di klub saudara. Otoritas itu datang dari siapa? Penatua, pemimpin gereja lokal. Otoritas itu datang dari banyak area dalam kehidupan saudara. Orang tuamu. Makanya saya mau kasih tahu. Waktu saudara nggak bisa melayani otoritas, saudara jangan tuntut Tuhan untuk Tuhan layani saudara dan layani panggilanmu. Saya ulang. Ya, waktu saudara tidak mahir melayani otoritas yang Tuhan percayakan, saudara nggak membangun respect. Respect itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang begini, rasa kagum, hormat tuh, hormat. Ya. Rasa kagum yang disertai hormat gitu. Jadi, saudara mesti bangun ini dalam kehidupan. Saudara sekali lagi akan sulit menghidupi panggilanmu kalau saudara nggak terbiasa melayani otoritasmu. Perhatikan dalam seluruh kisah-kisah Alkitab. Yosua mahir melayani Musa. Makanya Yosua masuk tanah perjanjian menghidupi panggilan dalam kehidupannya. Dengar baik-baik pagi hari ini. Mari, saya cuma mau ingatkan ini waktu saya mempersiapkan ini. Tuhan ingatkan waktu saya membaca kisah ini. Tuhan ingatkan, hey, orang yang layani otoritas akan mendapatkan otoritas. Hei, ketakjubanmu sama Tuhan tidak menjamin rasa hormatmu sama Tuhan. Sebab ketakjuban datang dari perkara-perkara yang terjadi di luar. Sementara respect itu, hormat itu datang dari dalammu. Bagaimana waktu saudara melayani otoritas? Saudara respect nggak sama otoritas itu? Itu kunci yang pertama. Kalau saudara melayani otoritas, itu hal yang pertama. Itu anak tangga yang pertama. Itu titik picu yang pertama. Untuk saudara bisa naik kepada panggilan-panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari, menanglah di area itu. Oke? Taruh diri, submitkan diri, tunduk, taat untuk saudara melayani otoritas. Hal yang kedua. Saya tunjukkan ayat 2 sampai ayat keempat. Nah, ini penting. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuh, lihat. Saudara itu ya, kalau lulus nomor 1, ya, kalau saudara lulus nomor 1, saudara akan terima secara natural nomor 2. Saya ulang. Kalau saudara tidak pernah praktek nomor 1, saudara akan sulit mengalami ayat 2, 3, dan 4. Alkitab menulis, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara nggak peduli. Ya, otoritas yang Tuhan taruh di atasmu itu nggak menyenangkan mungkin. Seperti Potifar, gambaran dosa. Seperti Firaun, gambaran dosa. Seperti Mesir, gambaran keterbatasan. Kalau saudara tinggal di tempat yang terbatas, misalnya Mesir, itu tidak menjamin, itu tidak berarti saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, penyertaan Tuhan itu tidak ditentukan di mana saudara tinggal.
pengaruh dari penyertaan Tuhan itu tidak ditentukan orang yang seperti apa yang saudara lagi layani. Bukan, perhatikan baik-baik. Selama Tuhan menyertai saudara, selama Tuhan menyertai Yusuf, Alkitab bilang, dia mau tinggal dimanapun, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Artinya apa? Dia menghidupi panggilannya. Dia makin mendekat dengan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan taruh, Tuhan impikan, Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Hadirat Tuhan Yusuf bawa kemana-mana. Tuhan menyertai Yusuf. Kalau saudara membaca ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf, itu cuma Yusuf yang tahu. Orang lain masih belum tahu, bukan? Ya, percayalah pagi hari ini. Kalau Tuhan sertai engkau, saudara nggak usah peduli dimanapun, apapun yang Anda kerjakan. Kalau Tuhan sertai engkau, terserah mau di orang Mesir, mau di pekerjaan apapun, kalau Tuhan sertai saudara. Alkitab bilang, Tuhan akan selalu buat saudara berhasil dalam pekerjaanmu, dalam panggilanmu. Tapi itu kan di ayat 2 cuma Yusuf yang tahu. Tuhan sertai Yusuf cuma Yusuf dan Tuhan yang tahu. Tapi perhatikan ayat ketiga. Ayat ketiga menarik. Ayat ketiga menulis, setelah dilihat oleh tuannya. Perhatikan ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya. Tuh. Perhatikan. Di ayat ketiga, ini udah ada pengakuan dari orang yang bersama-sama dengan Yusuf. Kalau ayat yang kedua, cuman Yusuf aja yang tahu. Cuman Yusuf aja yang sadar. Cuman Yusuf aja yang yakin. Tapi ayat ketiga, perhatikan. Setelah dilihat oleh tuannya. Jadi saya itu nggak percaya loh Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, my family gitu ya. Kalau saudara hidup dalam otoritas, ya, saudara, saya itu nggak percaya kalau saudara hidup dalam otoritas dan Tuhan sertai saudara, saya tuh nggak percaya kalau sampai orang tidak bisa melihat manifestasi Tuhan menyertai saudara. Saya nggak percaya. Yang saya percaya selalu ada impact-nya, selalu ada dampaknya. Setelah dilihat oleh tuannya, maka Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan ayat keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow. Perhatikan. Orang yang praktek poin pertama, melayani otoritas dengan respek yang benar, ya. Perhatikan ayat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, dilihat oleh tuannya. Ayat keempat, mendapat kasih tuannya, ia boleh melayani dia. Yusuf diberikan kuasa dan rumahnya dan segala miliknya diserahkannya. Tolong saudara perhatikan, diberikannya, diserahkannya. Ini yang saya bilang tadi di poin pertama. Kalau saudara menghormati otoritas, layani otoritas, saudara akan dapat otoritas. Oke, saudara nggak perlu memperjuangkan otoritas, nggak perlu. Saudara cukup melayani otoritas, saudara akan diberikan otoritas. Saudara melayani otoritas, saudara akan diserahkan otoritas. Nah, apa poin yang kedua? Yang terkait dengan poin yang pertama tadi. Ini hal yang kedua yang saya mau tunjukkan buat saudara. Oke. Hal yang kedua sederhana. Oke, apa perjalanan? Apa ujian dari sebuah panggilan? Ujian panggilan itu bukan cuma sekedar Anda diukur, Anda diuji, Anda layani otoritas apa enggak? Anda punya respect pada otoritas enggak? Tapi yang kedua, sikap yang benar. Kenapa saya kasih tahu sikap yang benar? Perhatikan ayat yang sebelumnya ini. Yusuf itu di Potifar.
Yusuf itu tinggal di rumah kepala pengawal raja. Yang Alkitab udah jelas bilang, dia tinggal di Mesir. Nah, hidup di dalam inkubator dosa. Yusuf itu hidup di dalam situasi, kondisi, keadaan yang serba terbatas. Tapi kalau saudara punya respon yang benar, punya sikap yang benar, tuh lihat apa yang terjadi. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, panggilan-panggilan itu jadi gugur. Karena persoalannya di mana? Persoalannya selalu bukan di kompetensi Anda. Ya, persoalannya selalu ada di area karaktermu. Ya, panggilan jadi gugur. Visi jadi gugur. Kerinduan jadi gugur. Apalagi mimpi jadi gugur. Impian yang Tuhan beri lewat 1000 nubuatan, 500 penglihatan, 700 mimpi. Ya, itu gugur semua. Persoalannya di mana? Persoalannya di mana? Persoalan di dalam diri kita. Kita nggak punya respek yang benar terhadap otoritas. Kita nggak punya respon yang benar terhadap apa yang Tuhan taruh di depan kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini, sekali lagi, saya mau mengingatkan ini buat saudara dan saya. Kalau saudara sementara hari ini ada dalam sebuah panggilan, ada dalam sebuah kerinduan, Anda lagi ada di track panggilan, track kerinduan, track harapan, calling roadmap. Hal yang kedua, mari miliki respon-respon yang benar. Nanti kita akan lihat, atau mungkin saudara bisa baca sendiri. Saya akan tunjukkan hal yang berikutnya. Ya, hal yang berikutnya. Bahkan, saya nggak punya waktu. Tetapi bahkan waktu Yusuf di penjara sekalipun. Coba lihat. Ya, Mesir gambar dosa. Mesir gambar keterbatasan. Yusuf masuk dalam penjara, mendapat kasih dari kepala penjara. Coba, responmu itu lintas keadaan. Responmu itu nggak mempengaruhi apapun yang sementara terjadi harusnya. Jadi, pemenangnya bukan cuma Anda respect, tapi Anda respon. Tuh, respon itu juga mengantar Anda ke masa depan. Respon itu juga menunjukkan siapa dirimu sesungguhnya. Kalau saudara punya itu. Makanya Yusuf itu mau ditaruh dimanapun, nggak ngaruh. Ya, mau ditaruh di area pelayanan manapun, tumbuh pelayanan itu, tumbuh area itu. Kenapa? Lah udah punya kebiasaan layani otoritas kok dengan respect. Makanya dapat blessing. Punya sikap yang benar kok dengan sendirinya. Punya respon yang benar. Makanya dapat penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Makanya di menit-menit awal tadi saya bilang, proteksi ilahi akan selalu ada dalam tujuan-tujuan ilahi. Sikap yang benar. Nah, apa yang terakhir, yang ketiga? Apa yang ketiga? Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 5 sampai 6. Ini bagian terakhir dari saya. Ayat 5 sampai 6. Nah, saya tertarik, saudara, kalimat pembuka ayat kelima. Ya, itu kalimat sederhana, tapi itu menarik buat saya. Sejak. Wah, ya, sejak itu bicara waktu. Setuju nggak? Kata sejak itu nggak pernah ada yang gini. Ya, selalu orang dimulai dengan kata sejak. Sejak kapan kamu ada di sini? Sejak kapan Anda mulai melakukannya? Sejak kapan Anda mengerjakannya? Kata sejak itu elemen waktu. Sejak ia memberikan kuasa. Berarti sejak di sini kronos. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf. Emang Tuhan cuma berkati rumah orang Kanaan gitu? Loh, orang kafir aja diberkati Tuhan karena Yusuf. Tuh, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf.
Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun. Perhatikan kalimat itu. Ya, selain dari makanannya sendiri, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya poin ketiga ayat 5 dan 6? Saya mau tunjukkan ini, nanti saya akan kembali ke ayat ini. Apa poin yang ketiga? Sorry, kita lihat ini dulu. Nanti saya akan kembali di ayat ini. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan, perhatikan kalimat ini penting. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Perhatikan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan, lagi-lagi mempercayakan, ya. Bukan cuman Potifar yang memberikan kuasa, ya. Tetapi Alkitab bilang begitu ada kejadian tertentu dalam kehidupan Yusuf, Yusuf kemudian difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Malah justru di penjara makin ngalamin kesetiaan Tuhan. Saya mau kasih tahu, saya ulang-ulang ini, orang kalau lagi melakukan tujuan ilahi, selalu akan ada proteksi ilahi. Mau di penjara sekalipun, ada perlindungan, ada penyertaan, ada penyediaan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Tuh, otoritasnya makin luas. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Saya yakin kalau tes karunia, Yusuf ini punya karunia mengatur, organize. Ya. Kalau sampai Yusuf itu tes karunia motivasi, Koci dan teman-teman, ya, Yusuf itu mahir ngurus, mahir ngatur. Di rumah Potifar ngaturnya beres, di penjara ngurusnya beres. Tuh. Ya, saya yakin banget waktu saya renungkan ayat ini. Biasa pendekatan karunia-karunia rohani. Wah, ini ya, punya karunia memanage, punya karunia mengorganize dengan baik. Makanya dimanapun dia hadir, ya, semuanya diurus dengan baik. Ya, itu kalau isi tes karunia ini, karunia motivasi besar kemungkinan 3 besarnya udah jelas. Ya, ada karunia mengatur dengan baik, mengorganize dengan baik. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Tahu nggak kenapa nggak nyampuri? Bukan karena nggak mau tahu, bukan. Karena semuanya beres. Ya, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow, apa poin yang ketiga? Yang ketiga, mari, ya, sederhana pagi hari ini. Yang ketiga, calling roadmap yang ketiga, setia dalam proses. Apa maksudnya setia dalam proses? Tahu nggak, saudara? Seringkali proses-proses yang nggak menyenangkan itu hanya untuk merecalibrate, untuk mengkalibrasi ulang nilai kehidupan saudara. Untuk mengkalibrasi ulang motivasi-motivasi hidup saudara. Jadi kalau berliku, nggak apa-apa. Makin berliku berarti ada yang Tuhan mau bereskan di motivasimu. Ada yang Tuhan mau atur ulang dalam prioritas-prioritas kehidupanmu. Kalau kemudian itu gagal, supaya Anda mulai menyadari kebergantungan sama Tuhan. Jadi setialah dalam proses. Kalau itu nggak menyenangkan, tidak apa-apa. Karena sebenarnya untuk mentera ulang, mengkalibrasi ulang pilihan-pilihanmu, keputusan-keputusanmu, hikmat-hikmatmu, nilai-nilai kehidupanmu. Yusuf mengalaminya. Mari kita belajar setia, loyal to proses. Setia dalam proses. Makanya R yang ketiga di situ saya tulis recalibrate, mentera ulang, menghitung ulang, mengkalkulasi ulang. Kalau saudara lihat, saya kembali di ayat-ayat ini, kata sejak berarti ada sebuah proses waktu.
Ayat kelima tuh, kata sejak. Itu ada proses waktu. Lalu dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun. Berarti dalam rentang panjang kehidupan Yusuf, sejak diberikan kuasa dalam area waktu yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, Yusuf itu mahir melakukan dengan setia semua yang dipercayakan dalam kehidupannya. Dimulai dari kapan? Dimulai dari apa? Poin pertama. Makanya, kalau saudara, saya ulang, kalau saudara layani otoritas, saudara akan terus mendapatkan otoritas dimanapun. Di istana, dia dapatkan otoritas di Potifar. Di rumah Potifar, dia dapatkan itu. Di istana raja, dia dapatkan dari Firaun. Di dalam penjara, dia juga dapatkan lagi. Coba lihat, orang yang terbiasa melayani otoritas, dimanapun dia hadir, dia akan dapatkan otoritas. Udah kebiasaan sih. Ya, setia dalam proses juga. Lihat, ayat 20 sampai 23. Tuh, saya garis bawahi, tolong perhatikan kalimat-kalimat yang saya garis bawahi. Ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, saya mau kasih tahu. Pada saat Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ditangkap sama siapa? Ditangkap sama Potifar. Oke, pindah otoritas. Oke? Waktu pindah otoritas Yusuf kepada kepala penjara. Tuhan sertai kok. Kenapa? Karena Yusuf udah terbiasa melayani otoritas di Potifar di langkah pertama. Makanya coba lihat, orang yang udah terbiasa melayani otoritas, di otoritas manapun yang Tuhan percayakan, dia akan tetap layani. Makanya mendapatkan banyak kepercayaan. Bukan cuma sekedar mendapatkan banyak kepercayaan, bukan cuma sekedar Tuhan menyertai Yusuf, tapi Tuhan membuat Yusuf berhasil. Saya berharap hal-hal ini bisa menolong kehidupan saudara di siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau ulangi 3 hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke? Pagi hari ini renungkan sebentar. Renungkan sebentar. Kita punya 3 hal ini nggak dalam kehidupan kita? Oke? Di area mana? Di area mana kita itu gagal? Oke, mungkin saudara bilang ini, kok Jeff boleh nggak ganti selain Yusuf? Coba saudara ganti orang-orang yang kemudian menghidupi panggilan Tuhan. Taruh Daud di situ. Daud itu layani otoritas Saul. Daud itu punya sikap yang benar. Sekalipun ada di dalam sebuah otoritas yang nggak benar. Daud itu setia dalam proses panjang. 13 tahun. Oke? Saudara mau taruh siapapun di situ. Ya. Samuel gimana? Samuel melayani otoritas Imam Eli. Samuel punya sikap yang benar melihat kehidupan Imam Eli yang nggak jadi contoh. Samuel tetap menunggu waktu Tuhan untuk kemudian mengurapi Daud menjadi raja. Dia setia dalam proses. Coba, saudara ganti siapapun di situ. Ayub melayani otoritas Tuhan dalam hidupnya. Waktu ada penderitaan, persoalan terjadi dalam kehidupannya, dia tampilkan sikap yang benar. Dia loyal dalam proses-proses yang nggak menyenangkan. Dan bagi saya, 3 hal ini kunci. Coba, saudara boleh ganti nama-nama tokoh Alkitab. Tapi keberhasilan mereka berangkat dari 3 poin ini. Saya ulang. Keberhasilan mereka berangkat dari 3 poin ini. Mereka layani otoritas dengan baik. Mereka punya sikap yang benar. Mereka setia dalam proses. Saya berdoa pagi hari ini, siang hari ini. Biar kebenaran ini bisa menolong kehidupan Bapak Ibu. Kehidupan saudara. Dan sebagai penutup, saya memulainya dengan keangkuhan. Saya mau menutupnya dengan persoalan keangkuhan. Ya, apa yang penutupnya ini? Tidak peduli betapa berhasilnya seseorang. Kecongkakan menjadikan orang tersebut tidak menarik. Saya ulang. Tidak peduli betapa berhasilnya hidup saudara. Ya. Betapa hebatnya kehidupan saudara. Kecongkakan,
kesombongan, ya, keangkuhan selalu membuat orang tersebut menjadi tidak menarik. Jadi pagi hari ini, sederhana, mari kita belajar, ya. Ujian panggilan itu, mari, checklistnya ada 3 hari ini. Respect, respon, dan recalibrate. Oke? Respect itu bicara apa? Melayani otoritas yang Tuhan percayakan. Itu respect namanya. Respon itu apa? Sikap saya yang saya tampilkan dengan benar dalam segala musim kehidupan. Recalibrate itu bicara apa? Saya mau loyal dalam setiap proses-proses yang gak menyenangkan dalam kehidupan. Dan saya berdoa, biar pagi hari ini, siang hari ini, kebenaran ini bisa dapat tempat buat kehidupan Bapak Ibu. Dalam perjalanan panjang, dalam keadaan apapun yang saudara hadapi dan alami. Saya berdoa, biar firman ini menjadi firman yang menguatkan, ya, menjadi firman yang menolong kehidupan saudara. Mari, checklist 3 hal ini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik 3 hal tadi. Saya ulang, semua orang yang mengalami penyertaan Tuhan berangkat dari 3 hal ini. Ya, mari cross check hari ini 3 hal ini. Cross check, ya, di musim apapun kehidupan saudara. Coba cross check, ya. Cukup dengan 3 poin ini. Saudara sementara berjalan maju kepada panggilan-panggilan yang Tuhan izinkan dan Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya serahkan, mari kita ambil waktu. Dimanapun saudara berada, siang hari ini mari buka kedua tanganmu. Buka kedua tanganmu pagi hari ini. Beberapa di antara saudara yang menjalani sebuah musim yang panjang, gelap, tanpa setitik cahaya terang. Beberapa dari saudara yang bahkan euforia, merasa apa yang saudara terima hari ini adalah kehebatan, pengalaman, kemampuan. Beberapa dari saudara yang hari-hari ini, entahkah itu ada di musim yang pertama, Tuhan lagi minta engkau melayani otoritas sebelum engkau memperoleh otoritas. Tapi seringkali saudara gagal. Beberapa dari saudara masuk di bagian yang kedua. Kau nggak punya respon yang benar terhadap apa yang sedang terjadi. Beberapa di antara saudara yang mungkin ada di hal yang ketiga. Saudara mau saudara mau keluar dari proses-proses yang sementara Tuhan izinkan. Yang justru itu memang Tuhan yang create. Yang justru itu memang Tuhan yang ciptakan kok. Siang hari ini mungkin hal itu nggak menyenangkan. Tapi saya mau kasih tahu siang hari ini buat saudara. Mari siang hari ini bersepakatlah dengan Dia. Rendahkan dirimu. Pada saat Anda merendahkan diri, maka Tuhan akan berkuasa atasmu. Dan Dia berdaulat mengerjakan apapun dan apa saja dalam kehidupanmu. Bapa, hamba-Mu berdoa siang hari ini dari tempat ini. Buat keluarga besar UCC Family. Aku berdoa buat setiap orang di ruang Zoom pagi hari ini, siang hari ini. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami, apapun kondisinya. Kami percaya, kami hidup dalam tujuan-tujuan-Mu. Kami mau hidup dalam kehendak-Mu. Dan kami percaya, kalau hari ini firman ini datang dalam kehidupan kami, bukan cuma menasehati kami, tapi menegur kami.
supaya kami menghidupi 3 poin ini. Tuhan tolong, beri kami kemampuan. Beri kami kekuatan menjalaninya. Dan kami akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan siapkan. Lompatan-lompatan, bukan cuma sekedar iman, tetapi promosi-promosi ilahi. Pada saat kami menghidupi panggilan kami, Tuhan kerjakan itu buat kami. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Meteraikan firman-Mu, hamba-Mu selesai. Roh-Mu yang kudus, yang memberi kekuatan untuk kami boleh menghidupi kebenaran ini. Berkati UCC Family Tuhan. Menjadi umat-Mu yang misioner. Menjadi umat-Mu, orang-orang yang menghidupi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin, amin. Satu-satu